Oke pemirsa, masih di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ramai sekali suasana pada hari ini. Bener. Fresh, segar, ada Eka ya di sini, Iya. aktris terbaik Iya, Semanggi dan TV. kenapa rame? Saski tahu nih. Apa? Karena auranya Mas Aura. Kiki ini membawa apa namanya ya? Ada magnet ya. Nah, Ada apa? membawa keriuhan tersendiri buat kita di studio ya. Oke. Nah, pengen tahu nih kira-kira Mas Kiki itu kalau ngajar di kelas gimana sih? Boleh dong praktekin. Aku juga penasaran Kalau seperti saya apa ngajar di ya. kelas itu nggak kayak guru malah. Oh, gimana? Justru itu Boleh kita ya, di sini coba deh Mas. pengen lihat. Kita Ngajar pengen lihat. di Kita jadi kelas. murid. Nah itu dia, Muridnya kita tiga. jadi murid ya, Iya. bertiga kita jadi Gimana? murid di sini. Ngajar Kameramen apa juga nih? jadi murid. Ngajar apa nih ceritanya? Oke, biasanya kalau saya membuka pembelajaran dengan motivasi, karena saya mengambil filosofi dari Einstein, kalau awalnya nggak gila, akhirnya nggak gila. Makanya saya bikin awal itu biar siswa itu gregetan dulu dengan pembelajaran. Misalnya saya cerita nih, cerita tentang misalnya kisah korek api misalnya. Anak-anak semuanya, kamu tahu yang namanya kutu loncat? Kutu loncat adalah salah satu binatang yang mampu melompat 100 kali lipat tinggi tubuhnya. Oh. Nah, ya lalu kutu loncat itu kalau saya masukkan dalam sebuah kotak namanya kotak korek api, lalu saya keluarkan, kutu loncat itu lompatannya hanya segini, sedikit, nggak bisa lompat tinggi lagi. Apa sih yang bisa kita pelajari? Itu biar mereka merenung dulu. Iya benar-benar. Ya. Ini aku juga jadi penasaran. Itu ya. apa sih yang bisa kita pelajari dari situ? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa sebenarnya kemampuan kamu itu lebih dari apa yang kamu miliki. Itu kebanyakan anak-anak itu kan terbatas oleh omongan orang, oleh omongan orang tuanya, misalnya omongan kamu itu hanya bisanya kayak gini, makanya kamu bisa lompatnya segini, padahal kemampuan kamu jauh Luar lebih. biasa. Itu makanya saya dengan filosofi itu bisa membangkitkan. Awalnya gitu, saya nggak langsung belajar tapi bercerita biasanya. Oh, waduh. Memikat di 10 menit pertama. Nah, benar sekali. Kayaknya ini terpikatnya lain. enggak ya Mas ya. Oh, jadi gitu. Jadi kita sudah mulai bisa menangkap ya bagaimana cara Mas Kiki ini mengajar di kelas gitu. Membuka ya. Heeh. Jadi Ada ini enggak Eka, satu cerita yang sampai sekarang tuh masih keinget di otak kamu dari dari Mas Rizky. Yang paling berkesan sih kata-katanya Pak Rizky itu sih yang tadi itu. Kutu loncat tadi. Makanya saya langsung berpikir oh ya saya pasti bisa lebih dari yang sekarang ini walaupun kata orang begini enggak, kata Pak Rizky udah pernah dibilangin sama Pak Rizky, jangan dengerin omongan orang, dengerin aja dengerin aja semua kata hati kamu pasti bisa. Seperti Oke, itu. bener-bener membawa Menanam pengaruh ya. jadinya ya. Pengaruh yang luar biasa. Nah, ini nih yang bikin kita penasaran juga, yang namanya orang berusaha terus pengen membuat sesuatu yang baik itu pasti kan halangannya ada Banyak, aja gitu ya. banyak. Dan tadi Eka juga bilang kalau Mas Kiki ini ke siswa nggak kayak ke murid, kayak teman gitu. Tapi kadang-kadang tidak bisa semua anak diterapkan dengan cara seperti itu. Ada yang malah justru dengan begitu mereka punya kesempatan untuk maaf misalnya agak kurang ajar gitu sama gurunya, kurang hormat lah. menghormati. Nah itu gimana nih? Ada nggak pengalaman seperti itu dan gimana Oke, ngatasinnya? kalau pengalaman seperti itu kemarin misalnya dari kelas IPA 3 misalnya ya, dari IPA 3 waktu ada pemotretan bikin poster drama misalnya, IPA 3 ngerasa nggak adil ini Pak Rizky kok nggak ngasih tahu IPA 3. Habis itu semua anak IPA 3 memusuhi saya. Jadi kalau ada saya nggak dilihat atau apa, tapi Gitu ya? iya melengos Ngambek, gitu, ngambek lah. Ngambek. Tapi saya deketin mereka, saya jelasin bahwa maksud saya tuh nggak kayak gitu, maksud saya tuh sebenarnya gini-gini, akhirnya mereka malah sekarang deket banget sama saya. Oh, boleh dikasih tahu itu maksudnya waktu itu apa? Masalahnya itu jadi siswa IPA 3 itu merasa terpinggirkan, kelas-kelas lain dikasih tahu, kok kelas kita nggak dikasih tahu. Padahal saya lupa. Berak. Udah tua maklum. Iya, kenapa Padahal saya lupa, gitu ya? saya lupa. Human error Terus ya. terus Human error. anak IPA 3 juga ngerasa ketika latihan, kenapa kami hanya dilihatin saja, padahal kami pingin dilatih. Soalnya kenapa saya ngeliatin mereka, saya ngerasa mereka udah bagus gitu. Oke, seperti Tuh, mereka ngerasanya nggak dilatih sama saya gitu. Merasa nggak ini ya, merasa Mas Kiki ini pilih kasih gitu ya. Iya. Ternyata setelah sudah dijelaskan ya Bisa, semuanya malah deket sekarang. Nah itu dia. Semua malah deket Mas Rizky sekarang. udah berapa tahun ini mengajar? Di 3 tahun dia sama 3 Semanggi. tahun. Iya. Ini dalam 3 tahun mengajar ini ada kesulitan nggak terutama dalam mengajar untuk mungkin metode pembelajaran yang kreatif seperti ini? Kesulitan sekali lagi kalau dari segi fasilitas, alhamdulillah enggak, karena saya berpikir kayak tadi, jangan mengandalkan fasilitas dulu, yang penting kerja aja. Kalau
kesulitan sendiri mungkin dari guru-guru sebenarnya. Gimana nih? Ada beberapa guru yang mungkin tidak setuju dengan pembelajaran saya. Misalnya ketika saya pembelajaran kebanyakan ngeributin kelas sampingnya tuh. Gitu. Ya, Saking misalnya ramainya. muter video tuh. Ngeributin kelas sampingnya, ada guru-guru yang Mas besok kalau nyetel video kecil aja gitu atau apa, itu salah satu kendalanya di situ. Terus gimana solusinya? Solusinya ya ruangan sendiri ya Mas ya, khusus Mas Ya, Rizky. pingnya gitu, tapi dari sekolahan ya belum bisa lah. Belum bisa. Ya, saya menyesuaikan, ya saya dikecilkan volumenya. Oh Seperti gitu. itu. Gimana nggak ribut ya, orang pembelajarannya rame, menyenangkan, pasti kan anak-anak memang seneng gitu ya. Sendiri. Emang gitu suka rame ya Kak ya kalau mungkin pembelajaran Pak Rizky? Rame kalau pembelajarannya Pak Kiki. Kan nggak kayak guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain masuk langsung materi. Kalau Pak Kiki kan nggak diselingi kayak contohnya kemarin debatnya itu nggak debat yang biasa, tapi debatnya itu debat terserah kalian, tapi kalian itu memunculkan kayak argumen-argumen kalian sendiri tentang suatu masalah. Jadi kayaknya kita langsung bersemangat sekali buat debat. Ini kalau ngomong-ngomong semangat, ini ada kadang-kadang ribetnya nggak? Ada ribet kemarin misalnya pas apa ya itu ya, terakhir apa Kak yang dapat hadiah itu? Yang dapat hadiah terakhir itu yang debat ya? Iya, debat. Yang debat itu kan jadi saya bikin tim nih debat. Tim A, tim B, tim C, tim D sama tim E. Dari situ nanti saya anak-anak nanti yang bisa berdebat mempertahankan pendapatnya, juara 1 dapat hadiah dari saya. Hadiahnya berupa apa sih? Apa aja sih biasanya? Jangan-jangan kerupuk. Itu dikerjain ya biasanya murid-muridnya. Coba tanya aja sama Eka. Hadiahnya apa aja Kak? Kak? Hadiahnya Handphone ya Kak ya? Bukan, lebih iPad. mahal dari Paket itu. umroh ada. Paket umroh. Kedung ini mah bukan umroh ya. Hadiahnya menarik Mbak. Apa menari itu? beca. Ini kalau gurunya gini stres gitu ya. Bener. Apa hadiahnya Kak, serius nih? Hadiahnya- siapa tahu kita bisa nyumbang ya. Nah itu sponsor. Hadiahnya makanan kecil. Oh, makanan kecil. Tapi cara ngasihnya itu keren. Jadi kita kayak bener-bener kayak di award gitu, langsung dipanggil inilah dia nenek, terus di syuting gitu, walaupun pakai plastik kresek warna hitam tapi berasa awan, Nanti tambahin ya. berasa dapat piala gitu yang bangga sekali, wah ini dia gitu. Oke, ini kalau piala citra palingnya besi gitu ya, yang pakai pakai plastik plastik kresek. Lumayan kreatif. Ya, itu kreatif tuh. Bener-bener nggak apa-apa, besok lagi dibungkus kado ya. Iya. Lupa mungkin kesiangan bangunnya ya. Iya, bener Ini makan waktu juga. terkait pembelajaran. Untuk inovasi ke depan apa aja yang mungkin sudah di-planningkan nih Saskia ya? Inovasi ke depan saya ingin mengembangkan Semanggi TV-nya. Dari sekarang sudah punya 6 acara. Saya ingin apa lebih. aja tuh? Acaranya itu ada brunch, acara saya sendiri tentang motivasi hidup. Brunch ada juga ada inspiration, tokoh-tokoh inspiratif, ngopot investigasi. Waduh, apa itu? Jadi ada sebuah masalah diinvestigasi kayak di TV-TV itu. Contohnya apa sih masalah yang Misalnya diinvestigasi? masalah kemarin caleg pohon. Ya caleg pohon itu kok ada yang namanya caleg pohon. Jadi siswa itu nanti wawancara sama caleg, sama KPU, sama masyarakat. Wah, berat juga ya. Itu, iya. Lumayan berbobot nih acaranya Saskia ya. Itu ngopot investigasi. Ada juga kemarin namanya bedah buku. Jadi dari tugas resensi itu siswa membedah buku, saya syuting. Kemudian dari bedah buku itu mereka ngasih penilaian itu buku pantas dinilai berapa gitu. Jadi siswa Aku langganan nih nonton yang bedah buku. bedah buku, iya ada kemarin. Terus ada juga wayang wong itu tadi pagelaran drama yang digabung itu. Lalu ada juga acara belajar serasa bermain, metode pembelajaran yang mengasihkan seperti apa. Oke, kedepannya apa yang mau ditambah nih? Kedepannya saya belum kepikiran sih, tapi pasti nanti ada lah pengembangan kejutan. untuk Ada, Semanggi TV gitu ya. Iya. Waduh, sayang banget ini ya, waktunya sangat terbatas sekali, tapi Masih mungkin banyak padahal ya ini yang ingin banyak ditanyakan. banget. Mungkin harus ada episode kedua Episode sama kedua. Mas Kiki ya. Sip. Oke. Ini kalau ada yang pingin nonton Semanggi TV ini Iya. lewat mana nih Mas bisa Rizky? di YouTube langsung pakai kata kunci aja SMA 1 Seragi. Oh gitu. Udah langsung keluar ya, Langsung keluar keluar acara-acaranya. gitu. Saya pinginnya sih punya channel sendiri kayak Batik TV, tapi nanti takutnya kesaing. Kita partneran aja, partneran ya. Iya, malah bagus ya, tuker-tuker tayangan Nah, gitu itu dia. ya. Nah, terakhir nih Mas Iya. Kiki, mungkin apa nih yang Mas Kiki harapkan terhadap pendidikan di Indonesia khususnya? Oke, saya berharap pendidikan Indonesia bisa maju
pendidikan Indonesia bisa guru-guru di Indonesia bisa mengajarkan siswa bukan hanya tentang menghafal, tapi mengajarkan siswa bagaimana bisa bernalar, bisa memahami, seperti itu. Jadi kalau saya rasa kalau dengan menghafal saja, setelah dia sekolah itu akan lupa semuanya. Oke, seperti itu. Mungkin masuk kelas ya Mas ya, tidak langsung buka buku halaman berapa, tetapi memikat dulu ya, 10 menit pertama. Mungkin dengan motivasi-motivasi seperti itu juga penting, Saski. Oke, ya sudah, kita harus tutup sekarang, Heni. Aduh, nggak puas ini rasanya. Bener. Moga-moga hari ini menjadi pencerahan yang luar biasa untuk pemirsa di sana, khususnya untuk yang berkecimpung dalam dunia pendidikan ya. Ya sudah, kalau begitu kapan-kapan kita ketemu dalam episode yang tidak kalah serunya lagi dengan hari ini, dan sukses buat Mas Kiki, sama Eka juga ya. Kelas 12 ini ya? Iya, mau kelas 12. Mau kelas 12. Loncat. Emang naik? Ya. Pokoknya semoga nanti kedepannya bisa meraih karir yang diimpikan ya Eka ya. Oke, kita pamit sekarang. Langsung saja, terima kasih pemirsa atas perhatiannya begitu ya, telah menonton tayangan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya Heni Mai, saya Saskia Alana, pamit undur diri dari program Expose, lebih dekat lebih santai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.